Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Saputri, siswi kelas 9 di SMP Negeri 31 Lantan Jaya, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita mengenai kearifan lokal yang berjudul Asal Mula Desa Tobonto. Cerita ini kami rangkai berdasarkan kisah-kisah yang berkembang di kalangan masyarakat sekitar serta berbagai sumber yang ada. Kisah ini menceritakan bagaimana sebuah desa yang terletak di Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana akhirnya diberi nama Desa Tobonto. Menurut cerita rakyat, dahulu kala wilayah desa ini mengalami masa panen yang sangat besar yang berlangsung selama setahun penuh. Panen yang melimpah tersebut dipercaya terjadi atas keberkahan dari Dewi Padi, yang dalam tradisi lokal dikenal sebagai Dewi Sri, pelindung tanaman padi dan simbol kemakmuran. Berkat pemberian dari Dewi Padi, setiap sawah dan ladang di desa tersebut menghasilkan panen padi dalam jumlah yang sangat banyak, sehingga melebihi kapasitas penyimpanan yang ada di lumbung-lumbung desa tersebut. Akibatnya, banyak lumbung yang penuh dan padi pun menumpuk, bahkan sampai membusuk karena tak bisa disimpan atau dipindahkan dengan cukup cepat. Ingin tahu cerita selengkapnya? Silahkan menyaksikan. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa kecil di Bombana, hiduplah seorang gadis bernama Inau. Ia dikenal sebagai gadis yang baik hati dan rajin membantu ibunya di sawah. Ibu, mengapa kita harus merawat tanaman padi ini dengan hati-hati? Padi adalah pemberian dari Dewi Padi, Nak. Beliau memberikan kita biji-biji emas yang menumbuhkan kehidupan. Dengan padi, kita tidak akan kelaparan. Inau mengangguk. Setiap hari, ia dan ibunya bekerja keras merawat tanaman padi mereka dengan penuh cinta. Namun, suatu hari, bencana pun datang. Hujan tak kunjung turun dan tanaman padi mulai menguning. Hingga akhirnya padi-padi di sawah mulai mati. Inau melihat kesedihan di wajah ibunya. Ibu, mungkin ini semua terjadi karena kita belum bertemu dengan Dewi Padi. Bagaimana jika aku mencarinya? Apa kau yakin, Inau? Perjalanan itu berbahaya. Namun, dengan tekad yang kuat, Inau memutuskan untuk mencari Dewi Padi agar hujan bisa kembali turun dan padi bisa tumbuh subur lagi. Dengan keberanian, ia berangkat meninggalkan desanya. Perjalanan Inau penuh tantangan. Ia harus melewati hutan yang gelap dan menyeberangi sungai yang deras. Setelah berjalan beberapa hari, Inau akhirnya sampai di puncak gunung di mana Dewi Padi konon tinggal. Dewi Padi, hamba datang mohon bantuanmu. Berkatilah kami. Kami membutuhkan padi agar bisa bertahan hidup. Padi di desa kami hampir mati. Kami membutuhkan hujan agar bisa hidup kembali. Siapa yang berani datang ke sini memanggil? Hamba Inau, Dewi. Dewi, hamba mohon, berkatilah kami dengan hujan agar padi di desa kami bisa hidup kembali. Dewi Padi yang berwujud wanita berkerudung hijau muncul di hadapan Inau dengan senyuman penuh kasih.
Wahai Inau, karena keberanian dan ketulusanmu, aku akan memenuhi permohonanmu. Namun, ketahuilah, padi akan tumbuh subur hanya jika kalian merawatnya dengan penuh kasih. Aku akan memberikan berkah kepada desamu berupa padi yang melimpah tahun ini. Terima kasih Dewi Padi, kami berjanji akan merawat padi-padi itu dengan penuh cinta. Dewi Padi mengangkat tangannya ke langit. Mendadak awan hitam berkumpul dan hujan mulai turun. Dewi Padi menghilang dari pandangan Inau dan muncul sebagai cahaya yang berkilau di atas desa tersebut. Wahai warga desa, atas doa dan keberanian Inau, aku turun ke desa ini untuk memberikan berkah pada lahan pertanian desa. Berkah tahun ini adalah keajaiban dari warga desa terkesima dengan pemandangan keajaiban yang terjadi di depan mata mereka. Sosok Dewi yang cantik dan anggun muncul memberi berkah pada desa dan lahan pertanian mereka yang hampir rusak tahun ini. Inau pulang ke desanya dengan hati gembira. Padi-padi yang semula menguning kini mulai menghijau. Masyarakat desa pun merayakan kedatangan Inau yang dianggap sebagai penyelamat. Terima kasih Inau, karena keberanianmu kita tidak akan kelaparan dan kita bisa kembali bertani. Hidup Dewi Padi, kami berjanji akan menjaga tanaman padi ini dengan sepenuh hati. Panen yang datang tahun itu benar-benar sangat melimpah. Padi yang baru saja dipanen tiba-tiba tumbuh lagi dengan sangat cepat sehingga dapat dipanen kembali. Warga desa sangat bersyukur dengan keadaan ini. Semua lumbung di desa tersebut sudah terisi penuh dan bahkan sebagian disimpan terlalu lama akibat banyaknya padi musim itu. Warga desa merayakan hasil panen padi yang melimpah tersebut dengan menari riang. Para gadis desa berpakaian adat berkumpul untuk menarikan tarian kesyukuran dengan gerakan seperti bertani dengan gembira. Sejak saat itu, masyarakat desa tersebut selalu menjaga tanaman padi mereka dengan penuh rasa syukur. Mereka percaya bahwa padi adalah pemberian dari Dewi Padi yang tidak hanya membawa makanan, tetapi juga mengajarkan mereka untuk hidup dengan saling mencintai dan menghormati alam. Demikianlah kisah Dewi Padi tersebut, yang hingga kini masih dikenang sebagai Dewi yang memberi kehidupan dan mengajarkan cinta terhadap tanah tempat berpijak. Daerah tempat Dewi memberi keberkahan tersebut sekarang dikenal sebagai nama Tobonto, yang berarti produksi padi yang melimpah ruah sehingga bertani kewalahan memanennya pada saat itu. Nah, pesan moral yang kita bisa dapatkan dari cerita asal-usul desa Tobonto adalah rasa syukur dan keberanian, keseimbangan dalam kehidupan, menghargai alam dan lingkungan, kebijaksanaan dalam menyikapi keberkahan. Cerita ini mengajarkan kita bahwa setiap berkah membawa tanggung jawab dan perlunya hidup dalam harmoni dengan alam dan sesama. Saya Rini Saputri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.